Tes. Udah live. Tes tes. Ya, cek sound. Kelihatan nyaman. Halo, teman-teman. Eh, sampai apa? Ya, selamat datang yang baru join. Boleh lah sapa-sapa aku ya kalau misalnya udah join. Terus soundnya juga mungkin ya. Halo, halo semuanya. Selamat datang di live-nya Novikologi episode pertama. Sebelum mulai kita sapa-sapa dulu, boleh yang mau say hi sama aku, silahkan. Halo, iya Kak Rora, halo. Suara aku cukup jelas ya? Hmm, oke. Halo, ya Kak Fitri Atrianti, Arianti, halo. Ya, ya selamat datang juga yang nanti misalnya baru join setelah di recording. Halo, Kak Miss Yonita. Aman, Kak? Iya, siap. Eh, ada Kak Yuliana Setiawati. Hola. Oh, mantap. Loud and clear, Kak Didain. Ya, nanti juga buat teman-teman yang baru join di reply, aku juga ucapin terima kasih, juga welcome di channelnya Novikologi, channel yang selalu membahas topiknya pasti tentang astrologi, khususnya Western astrologi, eh, seputar dari pendekatan psikologi dan pemberdayaan diri. Nah, di episode yang pertama ini aku mau bahasin kan kemarin ya sekitaran hari Selasa kan aku ada nyebar stiker pertanyaan nih. Nah, aku mau bahas beberapa pertanyaan yang tadi juga aku udah sharing tadi pagi ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada juga yang mau tanya di sini, di live ini juga silakan. Ya, halo, ya Kak Hana. Oke, request. Hmm, oke. Hmm, kita mulai dulu bahas pertanyaan ya. Ini aku sharing dulu. Kok gelap? Maaf. Oh, ini gimana ya? Kepencet kayaknya. Oke. Oh, oh iya. Uh, tunggu. Aku mau sharing dulu screen-nya. Bentar. Oke. Jadi kan kemarin ada yang tanya begini. Jadi aku akan bahas 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, uh, aku dapat pertanyaan tentang kayak gini. Maaf ini. Tunggu agak request. Oke. Jadi ada yang nanya, gimana kalau misalnya ada zodiak yang ada di perbatasan. Jadi waktu si penanya yang bertanya kepada aku saat itu bertanya, kalau misalnya zodiaknya ada di antara Capricorn dan Aquarius, apakah itu akan ada pengaruh dari Aquariusnya atau dia tetap Capricorn? Nah, eh jadi gini, ini pasti kalau aku asumsikan ya, si penanya yang bertanya ini adalah eh mempertanyakan sunnya kelihatannya. Karena kan kalau dari kacamata umum itu kan sunnya itu yang biasa kita kenal di ramalan ya, maksudnya yang astrologi yang suka kita lihat di majalah, bahwa 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, eh, itu tuh
biasanya menggambarkan sun kan yang kalau bulan Januari zodiaknya Capricorn misalnya. Kalau Februari Aquarius, kalau Maret Pisces, kalau April Aries dan seterusnya. Itu biasanya identik dengan sun sign. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang udah pernah lihat bentuknya berchart. Berchart itu kan bulat ya. Bulat ada 12 bilah lingkaran yang masing-masing ukurannya sekitar 30 derajat. Nah, di masing-masing lingkaran itu yang ada 12 zodiak itu masing-masing kan 30 derajat. Jadi Aries 30 derajat misalnya. Terus Taurus 30 derajat, Gemini 30 derajat, Cancer 30 derajat. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nih taruhlah di contoh yang tadi ditanyakan, misalnya Capricorn di tanggal 16 Januari kalau nggak salah. Apakah dia masuk ke Aquarius atau Capricorn? Itu bisa dilihat dari saat kita narik data di berchart, apakah degree-nya itu masih 29 derajat atau sudah 0 derajat. Ini makanya kenapa tahu jam lahir kita itu jadi penting banget gitu kan. Kenapa penting banget? Tadi kalau misalnya kita narik data nih, misalnya eh, asal aja misalnya kita cuma tahu tanggal 16 Januari aku lahir. Terus waktu ditarik datanya, loh kok udah 0 derajat nih. Artinya kalau misalnya udah 0 derajat itu udah ganti zodiak, udah bukan lagi Capricorn. Tapi ketika misalnya kamu nih narik data, terus masih tulisannya 29 derajat, artinya kamu masih Capricorn. Nah, dampaknya apa sih kalau misalnya kamu masih Capricorn 29 derajat dan kamu sudah Aquarius? Jadi gini, kalau di dalam astrologi Western ya, di ada kan yang namanya degree ya. 29 degree itu sering disebut sebagai anaretic degree. Yang artinya, kalau misalnya kamu sudah mencapai 29 derajat, artinya kamu itu sudah merangkul energi zodiak, misalnya Capricorn ya. Itu udah energi paling besarnya Capricorn, energi finalnya dari zodiak Capricorn, energi yang paling matang gitu. Dan dengan 29 derajat ini artinya jiwa kamu tuh punya misi khusus di kehidupan ini gitu. Misi khusus, misi khususnya apa? Nah, kan kita tahu ya kalau bicara soal kesadaran nih, aku jelasin sedikit. Kita punya ada tiga macam. Jadi low frekuensi misalnya kesadaran, dan di tengah ada kesadaran, di atasnya adalah melampaui kesadaran kita sebagai manusia alias frekuensi tertingginya. Nah, ketika seseorang lahir di degree 29 derajat, artinya dia jiwanya diminta untuk mempelajari semua layer kesadaran ini dari frekuensi rendahnya Capricorn sampai frekuensi tertingginya Capricorn dan mengembrace-nya itu secara utuh kayak gitu. Nanti di kehidupannya biasanya nih tergantung ya Capricorn dia jatuh di rumah keberapa, dia akan menghadapi kayak serangkaian tes-tes di kehidupannya dia gitu seputar tema Capricorn yang ada di rumah tersebut. Tema Capricorn kan soal kedisiplinan ya. Nah, mungkin di sepanjang hidupnya nanti dia akan perlu disiplin di, misalnya kalau dia rumah ketiga nih, dia akan terus perlu belajar disiplin seputar gimana membangun komunikasi yang sehat, kayak gitu. Belajar mengekspresikannya diri dia, belajar speak the truth, yang harus di embody dengan misalnya dia disiplin berlatih, kursus, atau apapun kayak gitu. Atau misalnya Capricorn dia ada di rumah ke satu misalnya. Berarti dengan dia punya 29 derajat di rumah ke satu, dia harus belajar gimana membangun citra diri dia, cara pandang diri dia, disiplin, terus cara dia melihat fisik, misalnya dengan rajin olahraga, kayak gitu contohnya, contoh gitu kan. Nah, terus ternyata gini, kalau misalnya tadi saat dicek di birth chart, di aplikasi birth chart atau free birth chart, ternyata jatuhnya 0 derajat, berarti kamu udah pindah ke Aquarius. Udah pindah ke Aquarius artinya udah nih, udah bukan Capricorn sama sekali, kamu udah masuk Aquarius. Jiwa kamu gitu kan. Merangkul seutuhnya energi Aquarius, kayak gitu. Karena kan kalau di 0 derajat Aquarius, kalau 1 derajat berarti kan udah ada apa layer
Aries. Jadi kalau misalnya teori degree itu kayak gini. Ini zodiak kamu nih, Aquarius. Kayak kue lah ya, ini kue. Nah, degree itu seperti toppingnya kue itu, gitu. Kalau misalnya kamu murni Aquarius 0 derajat, berarti mau kue dan toppingnya itu sama-sama konsisten. Dia adalah energi Aquarius, ekspresi Aquarius. Tapi kalau misalnya nih, kamu jatuhnya Aquariusnya 2 derajat, artinya eh, 1 derajat kan Aries, 2 derajat Taurus, 3 derajat Gemini. Nah, 2 derajat berarti ini kue. Nah, kamu ada topping Taurusnya gitu. Jadi lebih ke eh, ada unsur Taurus di dalam Aquariusnya kamu gitu. Dalam beberapa hal kamu membawa Aquariusnya lebih membumi kayak gitu liatnya. Itu makanya kenapa tahu jam lahir penting kayak gitu. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya nih aku lihat dulu di kolom chatnya. Aku baru nyobain sih ini pakai live ternyata lumayan ini ya ngebut pergerakannya. Oke, ini dari Kak Rian, semoga live-nya nanti disimpan lagi di luar. Siap, ini disimpan kok, tenang aja. Nanti yang nggak sempet nonton di sini langsung bisa nonton di reply ya. Dari Kak VS Andita. Hai, ya hai juga. Dari Kakak Beban Jem. Please save live-nya. Aman, save, di save, siap. Kak Andita, udah purchase jasa 2 kali, sangat membantu. Ih, terima kasih. Syukur ya, seneng deh kalau bisa ngebantu ya. Kak Feby, Kak, lihat derajatnya dari mana? Nah, aku tuh ini nggak tahu cara share gimana ya, tapi gini. eh Coba ya, kalau Kak Feby pernah ini enggak ya tadi? Oh, udah kejawab ya. Dari saat kita buka Freebird chart, kalau narik data, kalau inget logosan nih misalnya, kan suka ada derajatnya tuh, berapa derajat. Nah, itu yang dilihat maksudnya. Kayak gitu. Iya benar dari jam lahir, biar akurat. Kak Ervina, halo Kak. Halo Kak Ervina. Oke, lanjut lagi ya. Ini masih banyak nih pertanyaannya. Pertanyaan kedua, ini aku agak bingung, padahal aku udah nyiapin ininya kolom pertanyaannya dari penanyanya. Bentar ya. Kayaknya aku harus buka laptop deh. Padahal aku udah sharing ininya apa? Nama-nama penanyanya, tapi tidak muncul. Sebentar ya, guys. Oke. Soalnya itu di kolom kanan tadi tuh pas uji coba ada sharing stiker pertanyaan. Tapi ini nggak muncul. Bentar ya. Kayaknya lebih enak kalau aku bacain pertanyaannya. Oke. Tunggu. Aku ini dulu. Hmm, bentar. Aku ini dulu mau lihat penanya yang kemarin. Hmm. Oke, udah kebuka. Pertanyaan kedua yang aku pilih itu kemarin dari, kalau tadi yang nomor satu yang barusan aku jawab itu tadi pertanyaan dan dari Kak Reni, namanya Kak Reni Hemayani. Nah, untuk pertanyaan nomor dua, ini pertanyaan dari Kak Iin Parlini. Kak Iin Parlini waktu itu menanyakan, Kak,
Kalau waktu lahirnya sekitaran jam 11 sebelum zuhur gimana? Masih bisa akurat nggak readingnya? Nah, ini kebetulan setopik sama yang tadi seputar jam lahir. Jadi, ketika kita tahu detailnya ke menitnya, itu kan semakin akurat. Ya otomatis kalau semakin nggak tahu menitnya kan berarti akurasi menurun nih. Tapi yang paling signifikan kalau misalnya kita tebak-tebakan jam. Kenapa? Kalau misalnya nih, eh kita tahu rising itu kan ganti sekitaran 2 jam sekali. Nah, terus degree, derajat yang tadi aku bilang di pertanyaan nomor satu itu berubah setiap 4 menit sekali. Nah, misalnya kita coba tebak-tebakan, oh mungkin aku lahir jam 3 kali ya, 3 pagi. Eh, terus kita masukin nih ke bercat jam 3 pagi. Ternyata risingnya itu Cancer. Terus kita masukin jam 2.50. Kok masih Gemini? Misalnya ini kita ambil contoh aja kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih, bisa aja saat kita nembak jam sebenarnya risingnya tuh udah ganti gitu kan. Kalau misalnya risingnya masih sama masih mending gitu kan. Yang repot itu ketika risingnya ganti. Nah, kenapa repot? Jadi kan kalau aku jelasin sedikit ya soal rising. Jadi rising itu kan kalau teman-teman yang pernah narik data bercat, rising itu kan jatuhnya di puncak ya, puncak rumah ke satu gitu kan. Taruhlah misalnya seseorang berising Cancer, itu aku contoh ya. Jadi rising itu kan mempengaruhi cara pandang dia tentang dunia, tentang kehidupan. Bayangin kalau misalnya ini kan dia Cancer, berarti kan Cancer rising itu kan misalnya punya point of view soal dunia dari kacamata intuisi, intuitif pendekatannya. Nah, kalau misalnya sun-nya dia jatuh di rumah ketiga, kan kalau rising itu kan ikut ke gerak matahari ya, gerak semu matahari dalam satu hari, itu rising. Jadi dia benar-benar aktual jam lahir. Tapi kalau sun yang ada logonya bulat, tengahnya ada titik, itu berdasarkan bulan lahir. Misalnya kalau aku Cancer rising, tapi aku lahir di bulan 9, berarti kan sebenarnya secara sun sign aku Virgo. Nah, Virgo itu jatuh misalnya di rumah ketiga misalnya. Berarti kan sebenarnya sun aku jatuhnya ada di rumah ketiga yang artinya rumah komunikasi. Tapi risingku Cancer, maka aku mengambil pendekatan intuitif dalam cara memandang kehidupan dan emosional misalnya. Karena risingku Cancer misalnya, jadi aku harus ngecek juga Cancer itu kan ruling planetnya bulan. Namun aku ada di mana? Namun aku misalnya ada di rumah kelima. Berarti eh cancernya aku ini akan mempengaruhi cara memandang kreativitas yang terjadi di hidup aku. Jadi moon, jadi mungkin ada kayak misalnya rumah kelima nih ceritanya. Rumah kelima kan mengatur tentang kreativitas, inner child, kayak gitu. Kita ambil contoh satu aja deh, kreativitas. Berarti kan setiap aku berkarya, aku akan terpengaruh oleh moon. Karya-karyaku itu akan terhubung secara emosional dengan penikmatnya, misalnya kayak gitu. Itu kalau Cancer rising. Dengan kondisi ruling planet dia bulan, dan ceritanya bulannya ada di rumah kelima. Gimana kalau misalnya aku nebak-nebak jam lahir, ternyata jatuhnya aku malah ada di ini, di Gemini. Kan jadi beda banget ya karakternya. Jadi yang tadinya point of view dia tentang dunia adalah intuitif, tiba-tiba dia jadi Gemini nih. Point of view-nya ganti, malah jadi eh apa? Mental lebih ke point of view-nya messenger, point of view-nya mental banget gitu. Logik banget. Kan beda jauh kayak gitu. Padahal hanya karena misalnya nebak-nebak jam lahir kayak gitu gambarannya. Makanya penting banget tahu jam lahir. Kalau misalnya mau akurat. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Rising itu pentingnya apalagi sih tadi selain point of view tentang dunia. Rising itu penting juga kalau secara esoteris ya. Jadi jiwa itu saat kita lahir nih, rumah
rumah ke satu dan rising ya, rising itu kan rumah ke satu, itu adalah hal yang pengen jiwa kita pelajari di kehidupan saat ini. Kayak salah satu misi juga gitu. Kita masih pengen belajar tentang tema rumah ke satu. Kayak gitu. Makanya penting juga nih tahu rising. Oke, lanjut. Ada pertanyaan di kolom pertanyaan dari Mrs. Rosdiana. Kalau kelahiran 25 Mei 1992 jam 4. Wah, aku nggak tahu. Aku harus nggak harus ditarik datanya itu. Mungkin Kak Rosdiana bisa coba tarik ke Freebird chart yang bisa googling ya Freebird chart, nanti coba aja masukin tanggal, bulan dan jam, nanti keluar hasilnya. Banyak sih kalau googling. Kalau aku tuh biasanya pakai Astro chart. Kalau misalnya waktu kita Astro chart itu kan butuh ini ya. Kalau misalnya cocok buat yang baru mau belajar atau kafe astrologi deh. Kafe astrologi juga bisa ada nama-namanya, nggak cuma simbol. Kan pasti orang yang baru belajar astrologi bingung dong kalau misalnya lihat simbol ini artinya apa sih, ini simbol apa sih. Bisa mulai juga dari kafe astrologi. Atau kalau aku biasa reading klien pakainya Astrodience atau astro.com karena buat aku itu tampilannya lebih simple dan beneran semuanya simbol gitu, jadi bacanya enak. Tapi kalau memang baru banget sih kafe astrologi recommended juga sih, atau Astro Library kalau nggak salah itu juga lumayan. Um, ada siapa lagi? Yang baru join, hai. Apa kabar? Enjoy ya di sini. Yang nonton di replay juga nanti enjoy, silakan. Ini aku lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan dari DM sih. Tapi bagus juga buat diangkat. Yang nanya itu kemarin namanya Kak Rahma Yanuar. Kak Rahma bertanya, apa sih bedanya cardinal, fixed, dan mutable sign? Nah, jadi kalau di ceritanya, cardinal, fixed, mutable di negara empat musim, itu tuh mewakili empat, empat ke empat musim. Eh, jadi kalau kardinal itu kan katanya di dalam cerita historinya, zodiak yang masuk ke kardinal itu adalah penanda awal musim baru, gitu kan. Kalau zodiak fix itu biasa ada di puncak suatu musim. Nah, kalau mutable itu akhir suatu musim. Itu historinya sih. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan psikologi, astrologi, apa sih bedanya kardinal, fix, dan mutable? Nah, kalau kardinal itu dia punya karakteristik, karena dia adalah penanda awal musim yang baru ya, dia punya karakteristik inisiator, foundational energy, terus starter juga. Dia itu pokoknya begitu dapat energi atau inspirasi buat maju, maju, nggak pakai mikir lama-lama, gas. Modelnya gitu kalau cardinal energy. Tapi ketika dia udah action, energinya tiba-tiba habis nih, udah dia stop, udah apa ya udah. Jadi karena dia spiritnya adalah lebih kepada memulai kalau kardinal. Nah, kalau fix itu ketika ada inspirasi nih atau energi, dia nggak langsung action biasanya. Dia tuh ngamatin dulu gitu. Ngamatin, terus mikir dulu mau ngapain. Terus baru dia action. Nah, ketika dia action, biasanya dia planningnya udah mateng. Dia bakal stabil nih energinya dari awal sampai akhir. Dia selesaiin semuanya. Anaknya itu goal oriented banget. Ini fix, karakteristiknya fix sign. Jadi kan kalau tadi kardinal itu kan ada Aries, Cancer, Capricorn, Libra. Kalau fix ada Leo, ada Scorpio, terus ada Taurus, terus ada juga apa tadi yang belum aku sebut lupa. Terus mutable, satu lagi kalau mutable dia itu
kan karakteristiknya adalah transisi ke musim baru kan sebenarnya. Nah, makanya kenapa dia punya karakteristik fleksibel. Terus mudah beradaptasi, segala bisa, serbaguna, multitaskingnya keren. Terus yang dia mau itu belajar dan improve sesuatu. Itu ciri khasnya mutable. Tapi dia itu punya tantangan. Oh, ternyata dia mudah ke distract nih. Setiap ada yang menarik nanti ke distract. Terus nanti ada yang menarik di sini ke distract lagi. Terus relatif juga cair. Dia tuh fleksibel banget. Mudah adaptasi dengan berbagai keadaan lah karakteristiknya. Dan satu lagi dia juga agak susah setting boundary karena kan dia ke distract terus dia selalu tertarik dengan hal baru jadi udah susah melebur gitu. Jadi meleburlah boundary-nya dia. Kayak gitu. Itu kayak Virgo, Pisces, terus Gemini juga kan. Itu masuk ke table kayak gitu. Itu jadinya pembedanya di karakteristiknya seperti itu. Oke. Terus ini sayang ya aku nggak bisa nampilin stikernya loh. Aku padahal udah susun, udah bikin stiker pertanyaannya di sini, tapi kok nggak muncul. Jadi aku bacain manual deh. Nggak apa-apa ya. Nanti aku coba. Ini pertanyaan. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang keempat dari Kak Aini Ratna. Kenapa ya rasanya aku nggak sesuai sama zodiakku? Nah, ini aku juga sering dapat pertanyaan sih by DM. Mungkin kayaknya arah pertanyaannya seperti ini. Dia tuh mungkin Kak Aini atau siapapun yang pernah merasakan kegalauan, aku tuh Virgo, misalnya. Aku tuh Gemini atau gini, aku tuh Virgo tapi aku merasa kok baperan ya. Aku kok Gemini tapi aku merasa kayaknya aku tuh kaku banget sih anaknya nggak kayak Gemini gitu kan. Padahal katanya kalau Gemini itu kan humble, Gemini itu kan komunikatif. Kok aku anaknya kaku banget ya? Gemininya mana gitu kan? Apa aku yang aneh gitu kan? Apa aku yang salah? Kok aku nggak Gemini gitu kan? Nah, jawabannya adalah buat teman-teman yang juga mungkin lagi belajar baca berchart, boleh nanti abis denger ini ditonton, dicek lagi berchartnya. Bisa jadi yang pertama, uh, posisi rumah sun kamu nggak ketahuan ada di mana. Biasa ini isunya ada di jam lahir sih. Nggak tahu jam berapa. Karena kan sun-nya kamu kan eh, bisa mencari di antara ke-12 rumah kan. 12 rumah itu kan tema kehidupannya kamu. Nah, bayangin kalau misalnya sun kamu sebenarnya ada di rumah ketiga. Berarti kan seharusnya tema yang di-highlight di kehidupan kamu kan tema komunikasi nih, berdasarkan sun. Tapi kamu nggak tahu gitu, sun kamu tuh dari rumah ketiga, sehingga rasanya melebur aja gitu. Nggak berasa. Padahal sebenarnya ada rasanya, tapi di rumah ketiga di seputar komunikasi. Misalnya kalau kamu Gemini, ya benar sih itu kan komunikasi. Tapi misalnya gini, kalau kamu Capricorn, Capricorn, sunnya jatuh di rumah ketiga, berarti kan sebenarnya gaya komunikasi itu serius sebenarnya kamu kan, sunnya Capricorn. Nya berasa di rumah komunikasi, misalnya punya gaya mengekspresikan dirinya serius, tegas kayak gitu, disiplin, pengennya yang pasti-pasti aja misalnya dalam mengekspresikan diri. Nah, ini kan jadinya nggak kelihatan kamu jatuhnya di mana sannya. Terus yang kedua, posisi moon. Ini juga penting. Posisi moon di suatu rumah. Moon itu kan mewakili insting ya. Insting itu kan dorongan naluri. Biasanya otomatis, udah kayak autopilot. Biasanya kalau misalnya autopilot, kamu kan nggak selalu bisa kontrol, tapi responnya itu ada gitu kan. Kayak misalnya moon moonnya kamu misalnya Libra, tapi sun kamu Virgo. Kan sebenarnya kalau baca majalah kan kalau sun Virgo itu analytical ya, analytical banget, logik, terus sangat bermain di kekuatan mental. Tapi kamu punya moon Libra, entah kenapa moon kamu yang lebih kuat. Kamu suka situasi yang
damai-damai saja, harmoni, kalem gitu, dan ini lebih mencuat keluar sehingga kamu tidak merasakan sisi Virgonya kamu. Bisa itu kayak gitu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, eh risingnya kamu atau penempatan di rumah ke satu itu juga bisa lebih berasa, apalagi kalau di rumah ke satu banyak planet, energi planet yang menumpuk di rumah ke satu itu pasti lebih berasa dibandingkan sun sign-nya kamu gitu. Terus bisa jadi juga Mars, jangan lupa. Mars itu kan bicara soal action, dorongan untuk bertindak. Mars kan energinya adalah mengubah ide jadi action. Kalau misalnya Mars kamu penempatannya dominan, misalnya Marsnya di Aries atau Marsnya dengan derajat Aries, artinya kamu kuat, pengaruh Marsnya itu bisa lebih berasa dibandingkan sun sign-nya kamu. Kayak gitu, itu Mars. Itu juga bisa dilacak nanti kalau misalnya teman-teman buka lagi berchartnya teman-teman. Kayak gitu. Terus South Node dan North Node yang berikutnya. Jadi kalau South Node dan North Node itu kan karmik ya, jadi kayak energi yang bayangin kita jungkat-jungkit yang lurus nih. Kalau South Node itu misalnya kan lebih berat ke sini. Kan energi energi South Node itu udah dikuasai ya. Kalau misalnya di berchart itu kan ada simbol South Node. Kalau misalnya bingung South Node boleh di googling simbolnya South Node yang mana. Nah itu tuh jadi kalau di berchart kita kayak kelebihan energi nih South Node. Sehingga misalnya kalau jiwa kamu di kehidupan ini lahir punya South Node Virgo misalnya, artinya eh, kamu dari kalau misalnya percaya kehidupan masa lalu ada, berarti di kehidupan masa lalu itu kamu banyak merangkul, banyak menguasai energi Virgo dan kamu bawa ke kehidupan sekarang. Tapi kalau misalnya kamu nggak percaya kehidupan masa lalu, anggap aja ini kayak misalnya bekal lah, baggage dari kamu lahir. Kamu sudah membawa energi Virgo di skala apa tertinggi dan terendahnya Virgo. Kamu punya semua. Akhirnya kamu kelebihan energi nih di sini. Nah, makanya ini jadi short note. Ini sangat berasa di kehidupan kamu. Misalnya, kamu terlalu banyak overthinking. Nah, atau terlalu banyak pengen mengontrol situasi supaya sesuai dengan rencana kamu. Ini kan energi low frekuensinya Virgo. Kamu pegang jadi short note-nya kamu ini berasa. Terus, akhirnya di, perlu diseimbangkan dengan sisinya North Node, yaitu North Node-nya Virgo adalah Pisces. Kayak gitu. Jadi supaya yang tadinya kayak ini, jungkat-jungkit, nanti bisa begini. Energinya lebih seimbang. Kayak gitu. Cuman tadi balik lagi, itu berasa. Misalnya bisa melampaui apa sun sign kamu. Karena kan energinya terlalu besar nih. Jadi lebih berasa dibandingkan sun sign kamu. Kayak gitu. Oke, ini ada lagi. Ya, ada. Oh, ini ada lagi. Halo, yang baru join. Banyak juga nih. Uh, 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 uh. Tadi sampai mana aku baca? Kak, oh dari Kak Rosdiana nih. Kak, aku ada pertanyaan di box question. Oh, ini yang tadi kayaknya. Berarti Taurus rising rumah keempat bukan Kak? Maksudnya gimana nih Kak Rosdiana? Kan kalau Taurus rising kan berarti rumah ke satu Taurus ya. Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Rumah keempatnya Leo. Nah, yang mau ditanya apa nih Kak? Boleh ya diperjelas lagi? Terus dari Kak Andita, ada nasihat untuk Sun Libra Rising Scorpio. Nasihat apa ya aku? Wah, ini luas banget. Apa nasihatnya? Rising Scorpio, ya tetap explore aja ya kedalaman emosinya kamu. Mungkin kan kamu selalu melihat Rising Scorpio ini kan punya kecenderungan melihat dunia juga tuh dari kacamata investigasi ya, kayak ingin mendalami sesuatu sesuatu hal, powernya dia lebih ke dalam ya. Dengan Sun pengen harmoni ya Libra, tapi pasti dorongan risingnya cukup kuat sih. Ada dari Kak Anasara.
Lalu solusinya gimana buat memastikan waktu dan tanggal? Ah, kalau ini sih waktu lahir aku ada jadi ada orang-orang yang aku tanya di akte lahirnya ada jam lahir nggak? Oh ada, aku juga ada jam lahir di akte lahir. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa tanya ke rumah sakit sih. Rumah sakit kan suka ini ya apa ngeluarin data kelahiran ya, jamnya ya, dokumen administratif sih biasanya. Atau nanya ke ibu kamu mungkin kalau misalnya inget jam lahirnya gitu. Atau gini, bisa juga ke jasa rectification ya kalau nggak salah. Jadi ada jasa astrologi yang dia khusus buat ngecek jam lahir. Itu ada tuh yang keahliannya di situ. Bisa juga nanti akan dibantu biasanya. Terus dari Kak B Aini 2020. Kalau tempat lahir mempengaruhi berchart? Oh iya tentu. Ininya sih kalau misalnya lebih kepada kemiringannya sih. Kan kita di dekat ekuator ya. Di Katulistiwa kan mungkin kemiringannya nggak yang gini banget. Tapi kalau kita lahir di Amerika kan bisa jadi kemiringannya lain. Kayak gitu. Jadi tempat lahir mempengaruhi pasti jawabannya. Oke, siapa lagi? Gali. Oh. Kak, dari Kahana, kalau punya cap stellium itu gimana? Ini kebetulan aku bahas nih nanti stellium, ditunggu ya. Eh, Kak Andita, thank you. Iya bener suka investigasi tapi cinta damai. Mantap. Oke, lanjut. Kita bahas pertanyaan nomor 5. Ini pertanyaan sejuta umat sih sebenarnya. Aku juga sering banget dapat DM nih. Tapi ini kebetulan yang nanya namanya Kak Kristi Mega. Kak, kapan buka kelas? Iya, ini sering banget aku ditanyain, tapi waktu itu belum tergerak. Tapi sekarang udah tergerak nih. Jadi aku lagi susun program kayak semacam mini kelas gitu. Jadi aku tuh pengen maksudnya astrologi ini bisa diakses. Kan sebenarnya kan pendekatan aku kan lebih ke pemberdayaan diri ya, astrologinya lebih ke psikologis gitu. Eh, aku tuh pengen maksudnya lebih kepada ini tuh bisa diakses orang banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, aku tuh kepikiran dan lagi disusun ya, bikin kayak mini-mini kelas gitu yang topiknya dipecah-pecah, yang lebih mudah dikunyah, kayak basic-basic baca berchart. Misalnya apa sih yang penting kayak zodiak, memahami zodiak di masing-masing zodiak di berchart itu apa sih pentingnya. Terus dikombinasiin juga mungkin nanti di mini kelas berikutnya apa sih hubungannya berchart kita dengan uang misalnya, kemampuan menghasilkan uang, money mindset kayak gitu. Jadi aku pengen nanti kelasnya tuh dipecah-pecah. Jadi bisa kayak teman-teman itu bayar sesuai dengan tema yang menarik gitu kan buat teman-teman. Kan bisa jadi kan ada orang yang udah jago baca berchartnya, tapi dia pengen tahu spesifik soal rumah kedua, misalnya soal keuangan. Bisa join di topik yang itu. Aku kepikirnya sih sejauh ini begitu. Kemungkinan paling cepat ada di ya minggu bulan ini akhir atau bulan depan nanti aku iklanin lah kalau misalnya udah launching kayak gitu. Jadi buat yang pada DM nanya kelas, yang terdekat kemungkinan ada kelas yang berbentuk mini kelas. Kayak gitu. Nah, untuk program yang lain yang aku ada adalah reading berchart individu. Ini kan buat orang-orang yang spesifik pengen dibaca berchartnya. Aku punya 3 program, 4 sih sebenarnya, tapi yang spesifik kalau orang yang mau kepo soal keuangan, karir, aku punya. Yang kepo soal cinta-cintaan punya, yang kepo soal general aja, mau tahu aku tuh orangnya gimana, aku ada, atau mau bandel ketiganya aku ada. Tapi entah kenapa aku merasa yang paling banyak yang ngambil money sih. Aku nggak tahu kenapa dari awal buka itu yang paling banyak. Satu lagi sama program unggulan aku juga Wabi Sabi namanya. Ini buat cocok buat orang-orang yang pengen menggali lebih dalam dirinya itu kayak apa sih, sisi bayangannya dia kayak gimana sih
yang udah merasa lelah setiap hari rasanya diterkam sama bayangan dia tapi nggak tahu siapa yang menerkam dia dari belakang, yang menusuk dia dari belakang, pengen di center itu bayangan. Nah itu cocoknya ambil Wabi Sabi itu kayak gitu. Linknya bisa dicek di bio, itu udah ada. Kalau kelas nanti nyusul iklannya. Oke, ini lanjut lagi. Yang baru join, hai. Hai. Yang nanti nonton reply juga hai lagi. Ya, boleh-boleh lanjut. Sekarang nih pertanyaan yang keenam dari Kak Eka Lewa. Pertanyaannya, Kak, di rumah kedua ada Libra dan Jupiter. Artinya apa? Artinya, aku bahas sedikit rumah kedua ya. Nah, rumah kedua itu kan, rumah kedua adalah rumah yang ngebahas soal self-worth kita, rasa layak kita, cara dapetin uang, cara mengelola keuangan, money mindset, pengelolaan sumber daya, sekaligus belief kita soal uang dan keberlimpahan. Itu ada di rumah kedua. Ini kebetulan dia nyebut, Kak Eka itu kan nyebut di dalam rumah kedua ada Libra. Nah, kita kenali dulu nih cara lihatnya. Kita kenali basic nature-nya Libra. Libra itu kan selalu bicara energi kardinal yang dia itu proaktif mendekati sesuatu dari kacamata keseimbangan, balance. Dia suka pengaturan sumber daya bersama. Dia suka uh, yang fair-fair aja gitu, yang adil-adil aja. Sehingga ketika seseorang punya Libra di rumah kedua, dia punya self-worth alias rasa layak ketika misalnya dia domestic life dia, cara keuangannya dia tuh balance, terus dia bisa terbuka ruang untuk menegosiasikan segala hal, dia merasa diperlakukan adil, itu Libra suka banget. Terus value dia soal uang, biasanya dia adalah lebih kepada relationship dan koneksi. Termasuk gaya dia mencari uang dan mendapatkan uang. Dia punya kemampuan bisnis yang bagus, istilahnya bisnis acumen ya kalau bahasa bisnisnya. Bisnis acumen tuh maksudnya ketika dia ditempatkan di lingkungan profesional, dia punya kemampuan buat negosiasi, buat gimana dealing bisnis itu apa di, tercipta kesepakatan dan dia bisa dapat uang gitu dari negosiasi atau kalau misalnya dia bekerja di tempat yang memerlukan keindahan estetika. Libra rumah kedua juga ada dorongan seperti itu. Dan dari Kak Eka juga ada menyoroti ada Jupiter nih di rumah kedua. Jupiter kan bicara soal luck, ekspansi, growth, pertumbuhan. Berarti kan eh, dia terbuka ruang keberuntungan juga di energi ekspresi Libra ini kalau di push gitu kan. Tapi kan ini aku jawab secara umum ya karena aku kan gak lihat bercatnya ya. Jadi aku nggak tahu nih apakah ada pengurangan energi di rumah keduanya. Misalnya kan ada pengaruh Saturn, pengaruh Pluto atau apa, aku kan nggak tahu. Ini aku coba jawab umum aja. Kalau misalnya benar-benar di rumah kedua ini hanya ada Jupiter, nggak ada pengurang kayak gitu. uh, Shadow-nya Libra di rumah kedua, dia susah bikin keputusan keuangan. Kalau misalnya dia lagi kumat, terlalu memikirkan pro cons-nya. Kan Libra itu punya talent sebenarnya, dia punya skill bisa melihat sesuatu tuh dari berbagai sudut pandang. Tapi di sisi lain, itu kadang-kadang membuat dia jadi ragu. Apalagi disorot Jupiter kan. Jupiter itu kan di frekuensi rendahnya itu kan dia menyoroti sisi eksesnya. Jadi kalau misalnya seseorang terlalu ragu-ragu, ini diperbesar gitu kan. Ketika ada Jupiter di sana. Akibatnya apa? Dia rentan kehilangan peluang karena ragu-ragu. Terlalu takut ambil resiko. Terus dia lebih sibuk cari validasi eksternal untuk mengatasi keraguan-raguannya dia. Kayak gitu. Tapi balik lagi kan
manusia itu nggak selalu ada di satu state ya. Bisa jadi kan dia sepanjang hidupnya pindah dong, nggak selamanya dia ragu-ragu, terus ada kalanya dia memunculkan sisi terbaiknya Libra, ada kalanya di tengah-tengah aja. Ya begitulah kerjanya manusia kan, pindah aja, pindah zona gitu. Tinggi, tengah, rendah, tinggi, tengah, rendah. Nggak ada yang statis kayak gitu. Oke, tadi ada pertanyaan, kalau Saturnnya di rumah kedua, gimana Kak? Saturnnya di rumah kedua itu aku sih menyoroti dia punya sense positifnya adalah Saturn di rumah kedua kan dia berarti disiplin, dia pekerja keras. Eh, Dia mungkin terlatih lama-lama nih seiring berjalannya waktu untuk mengatur keuangannya, mengatur kekayaan dia. Walaupun mungkin jatuh bangun ya, tapi kan Saturn itu kan sebenarnya energinya itu bisa dipelajari dengan perencanaan. Beda sama energinya Pluto. Eh, Saturn itu kan benar-benar ngatur linear ya. Jadi kalau semakin kamu berencana dan kamu setia dengan rencana kamu itu biasanya bisa tantangan dari Saturn itu bisa diatasi kayak gitu. Cuman memang yang perlu waktu itu dia perlu waktunya lebih lama tuh, lebih lama karena kan gak langsung mahir. Ibaratnya orang belajar naik sepeda kan jatuh dulu berkali-kali, akhirnya dia belajar dan berapa kalinya seseorang jatuh itu beda-beda. Ada yang cukup satu kali jatuh, dua kali jatuh, baru mahir, tiga kali jatuh. Tapi prinsipnya energi Saturn itu suka dengan orang yang berencana dan setia dengan rencananya, bersedia disiplin, kayak gitu. Kalau shadow-nya Saturn sih ya semakin kamu nggak mau berencana dan belajar dari kejadian yang sebelumnya, membuat rencana dan pendekatan baru, ya kamu akan berkali-kali terjerumus ke pola yang sama gitu. Saturn dari Kak Olive, Kak kalau sayur, mungkin maksudnya Saturn ya. Kalau Saturnnya di rumah kedua, kalau retrograde gimana? Sebenarnya ini lebih kepada retrograde versus direct itu lebih kepada yang satu energinya keluar, yang retrograde itu lebih ke introvert sih, lebih ke evaluasi di dalam diri. Maaf typo, ih nggak apa-apa kak, aku paham. Lebih kepada kalau misalnya direct, kita kan melihat fenomena yang ada di luar. Misalnya kita ngalamin kendala di keuangan nih, sebabnya apa gitu kan. Itu kan kita mengamati yang terjadi di luar kan, kondisi eksternal. Tapi kalau Saturnnya ke introvert, berarti kan kita tuh ada dorongan introspeksi dirinya lebih kuat gitu. Kenapa ya? Apa sih karakteristik dalam diri aku yang akhirnya apa menghambat keuanganku? Jadi lebih ini aja sih retrograde versus direct itu lebih kuat ke dalam kalau retrograde introspeksinya, tapi kalau direct lebih ke menganalisa yang terjadi di luar. Baru cari ke dalam. Kalau retrograde itu yang di dalam baru keluar gitu. Menurutku ya. Terus aku lanjut juga ke pertanyaan yang berikutnya dari Kak Pauzia. Ini masih rumah kedua, tapi kali ini contohnya Pluto. Nah, Pluto, Pluto itu kan bicara soal pilihan, akumulasi pilihan. Tapi penyebabnya, triggernya seseorang memilih itu biasanya lebih karena keadaan yang memaksa dia untuk memilih. Jadi kayak keadaannya nggak tahu munculnya kapan gitu, tapi mungkin selama hidupnya orang ini akan berkali-kali mengalami suatu kejadian yang tidak terduga, diuji dengan kejadian-kejadian yang setting situasinya itu memerlukan dia mengambil keputusan cepat, bahkan tepat. Bahkan kayak semacam situasinya itu life or death situation gitu yang ibaratnya kalau salah ambil keputusan dia jatuh, misalnya kayak gitu. Nah, terus juga karakteristiknya Pluto bisa jadi di temanya, ini tema ke rumah kedua ya, bisa jadi juga dia harus berkali-kali mengalami siklus melepaskan, membuang,
hal-hal yang nggak memberdayakan dirinya dia total, melepaskan kepemilikan walaupun dia berat banget melepaskan itu, sehingga dia ada di kondisi perlu mulai lagi dari nol dan punya perspektif yang baru dari apa yang sudah dia lepaskan sebelumnya sehingga dia lahir. Jadi seolah-olah biasanya kalau Pluto itu ada unsur kalau dia lepas dari suatu kondisi, dia merasa kayak, aduh, aku lahir kembali nih, aku menjadi jiwa yang baru. Ada sense kayak gitu kalau kalau Pluto, ya, energi yang ditimbulkan Pluto. Nah, tapi kan setiap dari kita pasti punya Pluto kan di berchartnya kita, ya cuman beda tema hidupnya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman coba refleksi ke hidupnya teman-teman, pasti ada suatu tema kehidupannya teman-teman yang sense-nya itu teman-teman tuh kayak perlu melakukan sesuatu tapi dipaksa memilih terus kayak harus ngelepasin gitu walaupun rasanya berat banget tapi ini tuh harus dilepasin kalau aku mau keluar pasti ada di hidupnya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau refleksi ya cuman kan temanya beda-beda gitu. Oke terus tapi dia lagi-lagi kan energi planet punya frekuensi tertinggi ya. Frekuensi tertingginya Pluto adalah orang yang ditempa dengan Pluto lalu lolos berkali-kali sukses. Dia akan menjadi seorang yang tangguh. Inner power-nya di bidang tersebut. Kalau misalnya rumah kedua keuangan ya, dia lebih kuat, dia lebih berdaya, dia tahan banting. Itu biasanya. Kalau misalnya inner power-nya Pluto. Oke, ini pertanyaan lagi di Saturn rumah kelima. Ini beda topik aja, tapi prinsipnya sih kalau Saturn tadi mirip ya yang udah aku sampaikan energinya. Tapi kalau rumah kelima lebih kepada kreativitas. Kayak mungkin tema rumah kelima kan misalnya kreativitas, cinta, cinta di tahap attraction misalnya, terus romance inner child. Nah, kalau Saturn di rumah kelima berarti dia lebih banyak ngomongin tema, tantangan seputar mengekspresikan kreativitas, keberanian, kejadian-kejadian yang mendorong dia perlu ketemu inner child-nya dia. Atau mungkin kalau misalnya seseorang belum nikah atau baru masih single, dia agak susah untuk mengekspresikan ketertarikannya sama orang. Misalnya kalau dari segi romance ya, perlu belajar itu. Oke, ya halo Kak Kesya, halo juga. Ini aku lanjut dulu ke pertanyaan yang ke-8 dari Kak Freya Himura. Nah, Kak Freya Himura bertanya, untuk menemukan passion kita dilihat dari rumah keberapa? Nah, kita samakan persepsi dulu ya. Persepsi aku pribadi soal passion itu basicnya adalah tindakan aktif yang kita lakukan yang didorong oleh rasa suka. Itu dulu kalau passion secara umum basicnya kalau dari point of view-ku. Terus nanti memunculkan 3 kemungkinan. Bisa sekedar suka, tapi dalam pikiran aja nggak dilakukan. Terus atau sekedar suka tapi dilakukan. Itu mewujud ke hobi. Atau yang ketiga, sekedar suka, dilakukan, dan menghasilkan uang. Ini bisa jadi karir atau sampingan, atau bahkan pekerjaan utama. Aku sih biasa bedahnya ke dalam 3 rumpun itu ya, liatnya. Terus kalau secara astrologi, ketika aku reading klien misalnya, ada orang yang tanya, passionku apa ya? Terus aku kreativitasnya apa ya? Aku tuh maunya apa sih secara passion? Biasa aku akan melihat satu rising sign-nya dia buat tahu point of view-nya dia secara umum seputar tema 12 rumah dia itu gimana sih dan point of view dia secara umum soal kehidupan. Karena misalnya nih, seseorang punya rising-nya Capricorn, berarti kan dia mendekati kehidupan dari lensa disiplin, lensa keseriusan. Bisa jadi ketika dia jalanin hobi pun dia akan menjadi sosok yang
mendekati hobinya dari kacamata keseriusan dan disiplin. Kayak gitu. Terus aku juga bisa melihat ke opsi yang berikutnya adalah melihat zodiak sign apa yang ada di rumah kelimanya dia. Karena kan rumah kelima itu bisa jadi indikasi awal kreativitas seseorang itu di bidang apa. Tapi belum tentu loh dia tindak lanjuti, meskipun dia punya suatu ekspresi di rumah kelima. Kenapa? Kan itu kenapa dia bisa akhirnya memutuskan menindaklanjutinya atau enggak kan perlu dicek. Ada aspek apa aja? Aspek tuh yang garis-garis kalau teman-teman suka buka berchart, kan ada garis ya, banyak. Ada yang membentuk square, ada yang opposition, ada yang conjunction, ada yang trine. Nah, itu aku cek. Apakah ada aspek yang terhubung ke rumah kelima? Karena ketika ada aspek banyak nih terhubung ke rumah kelima kan artinya rumah kelima dia banyak dapat energi ya dan tersorot. Berarti kan kemungkinan dia ada peluang menindaklanjutinya kayak gitu. Terus ada planet apa yang terhubung ke rumah kelima? Sun kah, Moon, atau Mars? Kalau misalnya Sun, artinya kan tema kreativitas di highlight banget di hidupnya dia. Kalau Moon, berarti dia segala action berbau kreativitas itu akan terhubung ke emosionalnya dia. Dia mendapatkan kepuasan emosional ketika mengekspresikan sisi kreatifnya dia. Kebetulan baru ini kan aku ada reading klien. Nah, klienku ini dia tipe orang yang dia punya moon di dalam rumah kelimanya dia, kalau nggak salah Libra juga ya. Moon kelimanya di rumah kelima itu Libra. Ya, aku agak lupa sih. Tapi intinya adalah dia ada Venus dan Moon terhubung ke rumah kelima dan keenamnya dia. Terus ada aspek juga yang nembak ke sana. Akhirnya aku mengambil kesimpulan bahwa diantaranya dia suka seni. Jadi dia mengeluarkan apa sisi emosionalnya dia ke seni dan sudah terkonfirmasi sih sama orangnya. Memang dia suka seni dan investigasi jiwa manusia dari karya-karya yang dia buat. Ada unsur psikologis di dalam seni dia dan ekspresi emosional di dalam karya seni yang dia bikin. Kayak gitu. Terus yang keempat, aku juga akan mengecek apakah ada keterhubungan antara rumah kedua, keenam, dan ke-10. Untuk ngecek bisa jadi nggak seseorang melakukan passion itu karena rumah kelima. Bisa jadi dia melakukan karena eh, ada energi di rumah kedua yang mengatur tentang uang, rumah keenam, rutinitas. Berarti kan dia terdorong suka dengan rutinitasnya itu berdasarkan rumah keenamnya dia. Lalu terhubunglah ke rumah ke-10 dia. Misalnya kan rumah ke-10 itu bicara reputasi. Dia pengen membangun citra dia di masyarakat dari apa yang dia lakukan sebagai passion gitu. Makanya kenapa passion itu luas banget. Jadi kalau misalnya nanya passion, aku pasti akan gali lagi ke indikator-indikator yang tadi. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Kak Amel, KP. Beda Saturn dan Jupiter apa Kak? Beda energinya Kak. Maksudnya gini. Kepencet. Alah, lah, lah, lah. Kepencet, tunggu. Jadi kan kalau energinya Saturn, dia kan energi bapak-bapak. Aku sering bilang Saturn tuh energi bapak-bapak disiplin gitu. Maksudnya dia kayak energi supervisor, energi bapak-bapak yang suka kasih anaknya PR, yang suka kasih anaknya tantangan, suka kasih anaknya tuh tugas. Tugas banget lah. Dia pendekatannya itu Saturn, energi flavornya. Tapi kalau Jupiter, dia flavornya itu ekspansi, hoki, keberuntungan, pertumbuhan, kemajuan. Orang kalau denger Jupiter biasanya langsung seneng. Beda kalau denger Saturn, aduh ada bapak-bapak nih ngawasin gua. Gimana dong? Kayak gitu panik gitu bawaannya. Tapi kalau denger Jupiter, wah saya cuan, saya beruntung kayak gitu. Padahal shadow-nya Jupiter kan sebenarnya dia ekses ya, karena suka melebih-lebihkan energi yang dia siram kayak gitu. Yang dia templokin itu kadang-kadang jadi kelebihan. Tapi tetap karena Jupiter, dia
akhirnya akan membawa kita ke zona pertumbuhan. Dia itu gurus, wisdom, itu Jupiter, vibe. Oke, terus dari Kahanana, Saturn di Pisces rumah ke-6. Hmm, ya sekarang itu gini ya, transit Saturn di Pisces. Kebetulan di rumahnya Kak Hana itu di rumah ke-6. Karakteristiknya Saturn in Pisces itu kan tensi antara eh ke apa ya, meleburnya boundary gitu kan Pisces, spiritual dan tantangan Saturn seputar spiritual gitu kan. Ada kalanya seseorang dengan transit Saturn di Pisces itu mengalami misalnya eh, dia banyak terdorong buat belajar hal-hal spiritual tapi nggak pernah diterapkan, misalnya kayak gitu. Bisa juga dia terlalu keras menjalani kehidupannya, kebanyakan energi Saturnnya, akhirnya dia lupa bahwa istirahat juga bagian dari spiritual. Istirahat itu bagian dari mengisi ulang energi untuk kemajuan kita juga. Kayak gitu. Jadi energinya kayak kontradiksi antara uh, restless sama pengen action tapi dia mengabaikan misalnya istirahat. Terus dia mengabaikan boundary yang sehat. Misalnya kan tiap orang wujudnya beda-beda. Nah, kalau dia wujudnya di rumah ke-6, berarti energi Saturn Pisces-nya itu lebih dirasakan di soal pendekatan dia ke kesehatan. Mungkin sama transit ini, Kahana atau ya siapapun ya orang yang Kahana tanya dan punya Saturn in Pisces di rumah ke-6 ngerasain dorongan buat kayak apa ya, ingin kayak ada takut kehilangan sesuatu, kayak pengen kerja terus, restless, akhirnya lupa istirahat, ngerasa kayak seolah kalau aku tidak kerja aku akan ketinggalan gitu kayak eh atau sebaliknya jadi kayak susah bedain kapan harus istirahat, kapan harus kerja. Terus kayak bisa juga ada gangguan-gangguan kesehatan yang tidak terduga, misalnya aku tuh kayaknya ada yang gak enak badan ya, tapi kenapa ya? Itu juga kayak nggak tahu kenapa mungkin. Tapi poinnya adalah mungkin yang tadi masalah istirahat agak susah membedakan kaburnya batasan tentang kapan perlu berhenti sejenak, kapan perlu lanjut dari rutinitasnya Kak Hana atau orang yang Kak Hana tanya nih. Dan punya Saturn, transit Saturn di Pisces rumah ke-6. Gitu. Oke, tadi sampai ke... Nah, pertanyaan yang ke-9. Misi hidup. Misi hidup itu dari KNR Risti Anah. Misi hidup bisa dilihat dari rumah atau planet apa, Kak? Jawabannya satu, North Node gitu kan. Yang polarity-nya South Node dan North Node, ini misi hidupnya ada di North Node. Kedua, aku menurutku rumah ke-1. Karena jiwa kita pengen belajar soal tema rumah ke-1. Yang ketiga, Sunshine. Sunshine itu kan aku sering kasih contoh nih sama klien reading aku. Sunshine itu ibarat jiwa kita, kalau misalnya kita ibaratkan permainan game, kita milih, kita mau jadi karakter apa nih di kehidupan saat ini. Oh, saya mau jadi Aries. Aries yang jatuh di mana? Nggak tahu. Yang jatuh di rumah mananya itu urusan semesta ya, karena kan jam lahir. Tapi misalnya kita memilih, oh saya mau jadi Gemini deh. Ya udah, kita pilih jadi Gemini gitu kan. Itu sunshine. Nah, itu kan berarti kan perlu kita pelajari skillnya sunshine, apa naikin statnya. Kalau game ya ibaratnya kan ketika lahir masih nol semua nih. Akhirnya nanti sering berjalannya waktu dia akan belajar merangkul energi sunshine. Yang keempat, Saturn dan Capricorn placement di birth chart-nya kamu. Dicek, berarti ada dorongan untuk disiplin di seputar temanya Saturn dan Capricorn-nya dia. Kayak gitu. Itu disiplin itu kan perjalanan seumur hidup ya. Berarti di poin itu dia harus terus disiplin dan membuat perencanaan dan terus belajar di waktu linearnya manusia. Waktu linear manusia itu 24 jam satu hari. Nah, dia ada pelajaran karmik untuk belajar di bidang tempat Saturn dan Capricorn placement-nya berada. Oke, lanjut. Dua lagi pertanyaan.
Dari TG Ori, artis Stelium di rumah 10 apa Kak? Nah, ini tadi juga ada ya yang tanya Stelium kan di kolom chat kalau nggak salah. Aku jelasin sedikit apa sih Stelium. Minum dulu. Hmm. Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya di rumah, teman-teman kedatangan tamu. Tamunya ada 4 orang. Ada orang yang cerewet, ada orang yang diem banget, ada orang yang kayaknya tuh menguasai rumah dan pembicaraan dominan. Ada juga orang yang iya iya aja. Nah, stellium itu kayak gitu. Jadi bayangin di satu rumah ada planet lebih dari 3. Karakteristiknya beda-beda. Misalnya tadi kan aku cerita soal Jupiter kan dia punya karakter yang ekspansif. Ada Saturn juga di situ. Orangnya apa karakternya kayak bapak-bapak misalnya. Atau ada Sun. Berarti kan ingin menyinari di situ. Dia kumpul nih lebih dari 3 planet di satu rumah dengan karakternya masing-masing. Dampaknya apa? Nah, jadinya mungkin di tema rumahnya orang tersebut, misalnya nih kan dia nanya dari Kak TG Ori kan nanya rumah ke-10. Bayangin, rumah ke-10 kan rumah karir. Di situ ada macam-macam planet tuh. Nah, biasanya untuk Stellium di rumah ke-10, dia pengen dikenali sebagai persona tertentu di publik. Berarti kan energi rumah ke-10 jadi kesorot banget kan. Terus dia akan terdorong untuk lebih disiplin dan terdorong untuk lebih produktif menuju goal yang dia mau di seputar karirnya. Kenapa lebih produktif dan disiplin? Kita bayangin lah misalnya kita tuan rumah. Kedatangan tadi kan aneka orang yang karakternya banyak kan kita selaku pemilik rumah perlu menyeimbangkan energi-energinya dong. Orang-orang ini kita perlu gimana caranya supaya orang-orang ini yang tadi ada di rumah kita itu nyaman semuanya, harmoni, tanpa kita selaku tuan rumah kewalahan. Nah, makanya kenapa orang dengan stellium di satu rumah, biasanya dia akan mendekati tema rumah itu dengan lebih produktif dan disiplin. Karena kan dia harus belajar dong berkali-kali berdamai dengan energi yang ada di rumah tersebut, yang beda-beda. Terus mungkin secara karakteristik dia akan berayun-ayun di zona termotivasi, nanti low, tapi cukup intens di dalam dirinya. Kita bayangin lagi dari analoginya rumah tadi, misalnya tiba-tiba ada salah satu karakter yang cerewet banget, bising, menimbulkan keributan, akhirnya yang lain jadi males ngomong. Sehingga jadinya terlalu banyak suara di dalam dirinya dia, energi. Dia harus ngelacak nih berkali-kali, saya sekarang lagi dominan energi apa ya di rumah, di tema rumah ini. Sehingga dia akan terdorong buat ngecek lagi, cek poin berkali-kali dia tuh lagi di mana sih sekarang seputar karirnya, apa yang kurang sekarang, apa yang sudah lagi kelebihan kayak gitu. Nah, akhirnya karena dia terbiasa memanage energi yang banyak di rumah itu, akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih resilience, lebih tangguh juga, dan dia jago handal di manajemen. Kalau ini kan rumah ke-10 berarti dia punya andal di bidang memanajemen sumber daya dia dan timnya, misalnya kayak gitu. Semacam kayak gini ya. Hmm, memanage diri sendiri aja kan aku bisa. Apalagi manage kamu gitu kan kayak gitu. Vibe-nya. Kalau stelliumnya tadi rumah ke-10 dan prinsip dasar stellium tuh yang tadi. Nah, pertanyaan yang ke-11, ini pertanyaan yang terakhir dari Kak Mira Bana. Apa efeknya jika di chart planet Uranus dan Neptun sama-sama menempati rumah ke-7? Ya, kalau misalnya Uranusnya ada di rumah ke-7, berarti kan segala sesuatu yang disirami oleh Uranus, yang ketempelan Uranus itu ada energi liberation,
ada energi pembebasan, ada energi ingin independen di bidang hubungan satu one on one, romance, misalnya aku dan suami, aku dan pacar kayak gitu. Terus dia ada kecenderungan mendekati dunia dating dengan cara yang nggak tradisional, lebih open minded, karena dia pengen menjaga sisi independennya dia. Dia rindu keintiman, tapi di waktu yang sama dia takut kalau orang terlalu dekat, nanti dia kehilangan kebebasan. Itu karakternya Uranus yang ada di rumah ketujuh bisa mewujud seperti itu. Untuk Neptune, aku paling suka bilang kalau Neptune itu kan unconditional love ya. Di frekuensi tertingginya adalah dia high octave-nya Venus, yaitu kalau Venus kan cinta dari kacamata pleasure, cinta dari kacamata masih ada kepemilikan di situ. Tapi kalau kita udah bicara Neptune, dia naik tingkat cintanya, bentuknya jadi unconditional love, cinta dari kacamata spiritual. Itu high apa high frekuensinya Venus apa Neptune. Tapi frekuensi rendahnya apa Neptune, dia cenderung melihat pasangannya dari lensa rose colored glass. Jadi dia tuh lihat sisi berusaha kayak ngelihat pasangan itu dari kacamata ideal, atau kalaupun si pasangan ini misalnya berperilaku toksik atau misalnya nggak sesuai dengan value-nya dia, dia bisa kayak berfantasi atau berimajinasi dia akan menyelamatkan pasangannya. Kayak jadi savior syndrome, ingin memperbaiki hubungan dari kacamata, memperbaiki pasangannya dari kacamata dia penyelamat kayak gitu. Itu kalau di frekuensi terendahnya si Neptune di rumah ketujuh. Dia lupa bahwa hubungan itu kan praktikal juga ya, maksudnya kita membangun koneksi dengan pasangan kita, hubungan one on one dengan orang lain itu kan kita ada rutinitas juga yang perlu dijalani untuk membangun, misalnya intimasi, kekompakan, dengan melihat pasangan kita itu sebagai apa adanya manusia yang punya flaw, yang punya kelebihannya juga gitu. Nah, kalau ada dua-duanya gimana? Jadi, orang ini misalnya yang punya dua Uranus dan Neptune, perlu latihan balancing dan menyeimbangkan kapan perlu memprioritaskan kesehatan mentalnya dia sendiri dan menerapkan prinsip belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Ketika dia belajar ngerti mencintai diri sendiri, maka dia akan lebih mengerti cara mencintai orang lain. Prinsip terus, kalau kamu selamat, aku selamat. Menyelamatkan diri dulu juga penting gitu kan. Terus belajar melihat cinta dari point of view memberikan air dari gelas yang penuh. Jadi maksudnya memberikan, jadi kalau kamu udah punya energi, baru kasih ke orang lain, ke pasangan, atau ke siapa yang lagi berhubungan sama kamu gitu. Terus belajar melihat, makanya di sini kan energi objektifnya Uranus bisa dimanfaatkan nih di sini. Kapan dia perlu lihat dari hubungan dari kacamata objektif dan helikopter view dari atas, atau kapan dia perlu terjun. Makanya di sini ada positifnya adalah adanya Uranus di sini kan membantu melihat hubungan itu dari sisi yang lebih objektif. Terus juga belajar melihat pasangan dari lensa bahwa aku dan dia sama-sama manusia. Apa yang kita bisa perbaiki sama-sama dan apa yang perbaikan atau improvement yang harus dilakukan oleh kita sendiri sebagai individu. Bukan jadinya aku harus selalu apa nyerek kamu gitu. Karena aku akan keberatan. Tapi kan di sini hubungan adalah dilihat sebagai dari kacamata yang saling kayak gitu. Oke. Okay. Udah semua ya pertanyaan yang hari ini yang aku pilih tadi 11-11-nya. Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya di kolom chat? Aku kasih waktu. Oh, ada ya ternyata. Baru muncul. Aduh, aduh maaf, maaf. Aku baru lihat. Ternyata ada. Bentar, bentar. Kok internetku gesernya lemot sebentar. Dari mana?
tadi ya? Baru sadar saya. Bentar, kita buka. Suaraku nggak ada ya? Loh. Oh, ini yang tadi ya. Saya kakak. Bentar, ini ada banyak pertanyaan, tapi kok agak delay. Tadi aku terakhir sampai mana? Kak, dari Kak Olive, Kak, kalau Venus, Mark, maksudnya Venus, Mark, Jupiter, MC, Leo, Merkuri, Cancer, Cancer di rumah 9 itu gimana, Kak? Venus, Mark, Jupiter maksudnya? Maksudnya ini kali ya? Hmm, Merkuri, Cancer, itu gimana? Venus, Mark, Jupiter. Aku agak bingung di Venus, Marknya sih, maksudnya apa ya? Boleh nanti dilengkapin ya. Kak Sandi Garal, Kak, kalau Pluto retrograd di rumah ketiga gimana, Kak? Oh, kalau retrograd di rumah ketiga berarti eh kan kalau tadi energi dasarnya Pluto kan kamu berkali-kali mungkin ada di kondisi lah apa jatuh bangun atau perlu mengambil keputusan yang life or death situation. Nah, kalau misalnya di rumah ketiga kan berarti di rumah kita ambil contoh sederhananya gini. Rumah ketiga itu kan soal ekspresi diri dan komunikasi. Mungkin di suatu saat di kehidupan kamu yang sebelumnya kalau diingat-ingat lagi kamu sering kali ada pernah lah ya ada di suatu kondisi harus berani ngomong, harus berani mengekspresikan misalnya diri kamu untuk keluar dari suatu masalah tertentu di hidup kamu yang jalannya adalah kamu tidak bisa memilih jalan lain selain mengekspresikan apa yang kamu perlukan, misalnya minta bantuan. Misalnya kamu tak jenis misalnya ambil contoh kamu tipe orang yang takut minta bantuan, gak suka minta bantuan, tapi kamu di akhir ditaruh nih dipaksa untuk mengatasi kerentanan kamu, untuk menunjukkan kerentanan kamu misalnya dengan minta bantuan. Yang kayak misalnya kasarnya ketika kamu nggak minta bantuan, kamu nggak akan bisa keluar dari masalah itu. Kayak life or death-nya gitu, jadi belum tentu ini masalah hidup dan mati secara harafiah ya. Tapi bisa jadi kamu ditempatkan di kondisi yang nggak mau, kamu harus mau komunikasi latihan mengkomunikasikan apa yang kamu takut gitu. Nah, karena retrograd bisa jadi sebenarnya triggernya kamu harus mengambil pilihan itu bukan karena kejadian yang ada di luar. Bisa jadi sumbernya adalah rasa takut yang ada di diri kamu sendiri yang begitu besarnya seputar tema komunikasi. Jadi kamu udah banyak membayangkan skenario terburuk seputar ekspresi diri lah gitu. Yang sebenarnya di luar tuh nggak ada apa-apa, tapi ya kamu banyak bikin skenario di dalam yang akhirnya menumpuk sampai satu titik kamu ada masalah. Solusinya sebenarnya buat orang yang nggak punya kendala masa di hal komunikasi, ya dia tinggal ngomong. Tapi buat kamu yang eh, tadi penuh dengan rasa ketakutan, ketidaknyamanan itu dan kayak menyelimuti diri kamu itu jadi masalah di internalnya diri kamu kayak gitu. Itu retrograd. Kalau nggak retrograd bisa jadi memang beneran di luar triggernya ada event, ada kejadian yang mau nggak mau kejadian yang terjadi di luar diri kamu ini mendorong kamu buat ngambil suatu pilihan untuk survive, bahkan membuang ego kamu jauh-jauh untuk keluar minta bantuan dan mengkomunikasikannya kayak gitu. Kalau Pisces, ini pertanyaan dari It's Me N 137. Kak, kalau Pisces di rumah kedua gimana? Pisces di rumah kedua itu aku sering kasih saran untuk Pisces yang di rumah kedua, dia itu kan pengen nggak ada batasan soal keuangan. Pengen bisa beli apa aja, pengen bisa belanja apa aja, pengen bisa ngelakuin apa aja dengan uangnya. Pengen ya dia melihat uang, ini cocok juga ya untuk diterapkan di orangnya Pisces di rumah kedua. Coba lihat uang dan keberlimpahan dari kacamata energi.
uang sebagai mata uangnya spiritual, bukan kertas. Ini pendekatan yang penting juga sih, bagus buat Pisces. Memang kan sekarang di dunia self development itu kan kita sering dikasih tahu ya, money is energy gitu kan. Tapi buat Pisces di rumah kedua, pendekatan money is energy, money bukan sekedar kertas, itu jauh lebih memberdayakan buat dia. Nah, sehingga kan ketika dia melakukan sesuatu, orang kan kerja keras, maksudnya kerja untuk menghasilkan uang, produktif, itu kan dari kacamata aku harus memenuhi kebutuhan bulananku, misalnya kebutuhan harian, mingguan, bulanan, supaya aku survive. Tapi orang Pisces di rumah kedua lebih cocok pakai pendekatan, oh aku mengeluarkan apa yang aku bisa untuk membantu orang lain, sehingga nanti aku akan dapat kembaliannya dari semesta, aku akan dapat balikannya dari semesta berupa rejeki, kesehatan, keberlimpahan, kayak gitu. Itu lebih memotivasi orang Pisces di rumah kedua. Ini asumsi, aku kan nggak tahu ya berchartnya Kak It's Me and itu ada apa lagi, ada apa yang terhubung, tapi secara umum Pisces di rumah kedua cocok pakai pendekatan seperti itu. Tapi hati-hati, karena orang Pisces tidak suka ada batasan, pengennya bebas. Orang Pisces, kalau misalnya di rumah kedua cocok, sebaiknya kalau mau mengelola sumber daya bersama, kerjasamalah sama orang yang terencana, misalnya pasangan. Tapi dengan pasangan yang punya value sama dengan Pisces, misalnya pasangannya Virgo. Virgo kan sebenarnya service minded ya orangnya, tapi dia penuh perhitungan. Nah, misalnya bisa aja kerjasama sama Pisces ini untuk mengelola keuangan, sumber daya, jangan sampai kebablasan, habis. Ya gitu. Mungkin orang Pisces kesel lihat Virgo, ih apa-apa dibudgetin, apa-apa dihitung. Tapi itu sehat juga kerjasama sama orang seperti itu. Makanya value-nya ketika orang Pisces di rumah kedua ini mau memilih kerjasama dengan siapa, nomor satu dilihat dulu value-nya sama dia, nggak harus sama. Terus cari karakter pembedanya adalah orang yang lebih terencana dibanding dirinya sendiri, kayak gitu. Oke, pertanyaan. Shot dari siapa ini? Gan- Aduh, hilang saya kakak. Hmm, Kak Olive, Mars kakak. Waduh, tapi pertanyaan udah jauh. Tunggu, tadi nanya apa? Hmm, Kak, kalau Venus, Mars, Jupiter, MC Leo. Oh, mungkin maksudnya di MC Leo, Mid Heaven-nya Kak Olive itu ada isi Venus, Mars, Jupiter gitu ya. Terus Merkuri, Cancer-nya di rumah 9. Hmm, berarti kan kalau misalnya Mid Heaven-nya Leo kan berarti dia karirnya mungkin jenis karirnya yang tampil ya, spotlight gitu. Dari tempat authenticity-nya khas dia. Nah, berarti dengan adanya Venus, energi Venus kan berarti dia ada kepuasan, ada value. Jadi menampilkan sisi diri dia yang otentik adalah value buat dia. Uh, dari sisi Venusnya nih. Terus dari sisi Marsnya, kan pendorong ya, energi action. Ya dia akan memboldkan, akan menebalkan energi otentiknya dia lah di karir. Karena ada Mars. Terus Jupiter, ada Jupiter juga, berarti kan dia akan mengekspansi juga seputar authenticity-nya dia ya, energi otentik dia. Nah, cuman mungkin shadow-nya adalah dia itu kayak eh, ada mungkin momen di mana dia itu akan dilihat orang sebagai orang yang terlalu self center gitu kalau misalnya energinya dia lagi tidak terkontrol. Karena kan kadang-kadang Jupiter kan melebih-lebihkan energi di suatu rumah gitu. Tapi tetap dia mungkin berpotensi jadi pimpinan mungkin atau bisa menghandle pekerjaan dan disegani oleh apa rekan-rekannya. Asik aja gitu bawaannya fun gitu kan. Kalau dia lagi sukses, dia akan membawa tim-timnya makan-makan, misal tipenya gitu kalau Leo. Terus Mercury Cancer di rumah 9. Nah, ini tapi dia kan ada sifat suka Kak Olive ya, mungkin ada juga sifat suka nurture ya. Melihat juga eh, kebijaksanaan
pembelajaran dari kacamata Cancer. Berarti kan ada dorongan intuitif untuk belajar dari apa ya, mendekati pengetahuan dari sisi apa, nurturing sesuatu, entah project atau ekspansi ilmu yang nanti diterapkan juga buat pekerjaannya Kak Olive. Dan ini kan dengan adanya Merkurinya di Cancer, berarti kan yang sifat yang tadi, misalnya kalau Kak Olive lagi happy, ada kesuksesan, ada pencapaian di timnya, Kak Olive akan nge-treat misalnya timnya atau apa, rekannya, atau mengekspresikan sisi nurturingnya gitu kan, ketika ada suatu pencapaian misalnya, kayak gitu. Siapa lagi nih? Delay. Stellium udah dibahas. Oh, by the way, bateraiku udah mulai low bed. Aku pakai handphone. Aku pilih lagi deh pertanyaan. Oh, ini satu lagi deh. Ini satu pertanyaan terakhir ya sebelum off. Soalnya bateraiku udah sisa, udah tipis. Aku pakai handphone. Eh, soal Saturn di rumah ke-12. Nah, Saturn di rumah ke-12 itu, jadi kan segala sesuatu yang ditempatkan di rumah ke-12, artinya kan heal itu, kalau dari kacamata rumah, 12 rumah, rumah ke-12 itu rumah akhir dari segala sesuatu. Rumah ke-12 mewakili program alam bawah sadar. Yang karena alam bawah sadar ya berarti kan nggak disadari ya. Kalau kita lihat di siaran motivasi atau di ilmu-ilmu motivasi, gunung es. Pasti teman-teman tahu lah, ingat yang gunung es yang kelihatan muncungnya kecil, bawahnya dalam. Nah, itu gambaran rumah 12. Jadi dia itu gelap, bahkan diri sendiri itu nggak sadar ada itu. Sehingga penempatan yang ada di rumah 12 biasanya secara counterintuitif minta disadari. Maksudnya gini, minta sekedar diterima keberadaannya. Jadi misalnya nih ada Saturn di rumah ke-12. Ya berarti dia diminta buat dari waktu ke waktu belajar buat, ya ya udah, kalau memang aku lagi mengalami kesulitan itu, ada kalanya memang cuma bisa diterima aja dan mempelajari dari penerimaan itu, apa ya, pertumbuhan dari penerimaan. Kadang sesuatu itu belum tentu nih yang kita alami di kehidupan obatnya adalah bertumbuh, obatnya adalah memperbaiki action. Bisa jadi ada pendekatan spiritual dari masalah yang lagi kita hadapi dan obatnya hanya penerimaan. Kan gini, kata siapa, maksudnya penerimaan itu gampang. Aku tahu itu nggak gampang. Nggak yang sekonyong-konyong kita mengalami masalah, udahlah diterima aja. Nggak gampang itu. Itu tuh perjalanan seumur hidup. Dan orang dengan Saturn di rumah ke-12 diminta belajar itu. Ketika ada masalah dalam hidupnya apapun itu, dia belajar embody energi soal penerimaan. Jadi ada orang kan cepet cari solusi, tapi dia ternyata harus belajar menerima dulu dengan tulus, dengan ikhlas. Habis itu, biarlah semuanya terungkap dengan sendirinya, unfold kalau bahasa Inggrisnya. Setelah dia benar-benar tulus menerima kondisi tersebut, kurang lebih kayak gitu. Kan dorongan manusia itu kan seringkali ketika ada masalah dia pengennya cepet diatasi dong masalahnya. Nah, tapi dengan orang yang punya penempatan di rumah ke-12 begitu banyak, nggak bisa kayak gitu. Jadi dia harus belajar merangkul penerimaan yang tulus ikhlas. Meskipun perlu waktu, misalnya apalagi karena ada Saturn. Dan pendekatannya adalah dengan rumah ke-6, sisi seberangnya. Jadi kan untuk mencapai titik penerimaan kan bukan berarti kita yang diem aja gitu nggak ngapa-ngapain, enggak, tapi kita coba mendekati dari sisi body. Jadi maksudnya secara di internal kita kan sebelum mencapai proses penerimaan kan kita tetap perlu menjaga kesehatan tubuh.
mendengarkan kebijaksanaan tubuh kayak gitu. Nah, kita diminta belajar buat merangkul sisi rumah keenam, yaitu tetap memprioritaskan kesehatan mind, body, and spirit. Misalnya dengan olahraga atau dengan makan makanan yang sehat, membiarkan tubuh beristirahat kayak gitu. Nanti kan ketika tubuh merasa aman nih, mulai aman, jiwa kita pun, mental kita, pikiran, perasaan ikut merasa aman karena tubuh fisik kita udah lebih aman berada di dalam cangkangnya sendiri gitu. Karena kan kebijaksanaan tubuh itu tubuh tuh pintar, dia tahu gitu kan. Kapan apa dia bisa kirim sinyal gitu kalau misalnya nggak aman. Makanya di sini kan orang dengan stelium di rumah ke-12 diminta buat menyeimbangkan dari sisi rumah ke-6-nya nih. Sisi rutinitas fisik, membangun rutinitas yang sehat, daily habit yang sehat, kayak gitu. Oke, kebetulan sudah habis sekarat nih baterai aku. Ya, terima kasih yang udah nanya, yang udah join malam ini. Nanti recordingnya aku akan posting di IG aku ya. Nah, eh thank you ya semuanya. Nanti akan ada live yang berikutnya dengan membahas suatu topik tertentu atau tanya jawab. Ya, oke, happy weekend, selamat malam minggu. Sampai jumpa lagi ya guys. Dadah.